Sekarang kita akan melihat tentang display dan visibility atau bagaimana elemen sifat lebarnya pada HTML. Misalnya bagian home, member, dan kontak ini teman-teman lihat dia menumpuk, artinya dia nggak baris baru, dia langsung ke samping kirinya, tapi berbeda dengan H1 dan H2 di sini dia ngambil selebar browser ini. Karena elemen berikutnya nggak lagi di sebelah kirinya tapi langsung di bawahnya. Itu kenapa penting kita pelajari yang namanya display. Di HTML sendiri ada 3 jenis display, yaitu display block, display inline, dan juga display inline block. Saya sudah membuka satu link di sini, link dari Stack Overflow. Perbedaan detailnya ada di sini. Nanti kita akan bahas, nggak semuanya tapi sekilas. Langsung dengan contoh aja. Yang pertama, kalau kita mau mengubah H1 ini menjadi display inline, kita tinggal nulis propertinya di bagian H1, display inline seperti ini. Teman-teman akan lihat perbedaannya, dia akan langsung mengisi atau melompat ke atas. Kalau kita tambah bagian H2-nya kita bikin displaynya inline, maka H1 dan H2 akan berada di satu baris. Tenang aja kalau masih bingung, saya akan ulang lagi sedikit. Jadi untuk elemen-elemen HTML, mereka punya sifat masing-masing. Ada yang displaynya inline, ada yang displaynya block. Untuk H1 dan H2, dia displaynya block. Makanya kalau dia display block, dia akan otomatis ngambil lebarnya selebar browser. Makanya elemen sebelum dan elemen sesudahnya akan berada di bagian atas dan bagian bawahnya, seperti yang kita lihat pada H1 dan H2 tadi. Tapi sifat ini bisa kita ubah dengan properti CSS display tadi. Jadi yang tadinya dia block, kita ubah jadi display inline di sini. Berbeda dengan tag A, yang tadinya dia displaynya inline, kalau kita mau bikin dia block atau jadi lebarnya sebaris masing-masing, kita bisa pilih tag A di sini, lalu kita tulis display (2) block seperti ini. Jadi sekarang kita akan lihat semua bagian A akan punya lebar selebar browsernya, nggak lagi numpuk seperti sebelumnya. Itu perbedaan kasar dari display inline dan display block. Saya akan kembalikan bagian A-nya karena menu normalnya dia menyamping. Yang penting teman-teman udah lihat tentang display inline dan display block-nya. Sekarang ada bagian ketiga yaitu display inline block. Kita akan kembali ke link yang sudah saya sediakan di sini dari Stack Overflow. Pada inline block, dia mirip seperti inline, tapi dia boleh punya properti tinggi dan lebar. Kita udah belajar tentang dimensi sebelumnya, di mana kalau propertinya inline atau displaynya inline, dia nggak bisa punya lebar dan tinggi. Kita akan tes langsung. Pada bagian tag A tadi, bagian menu, kita punya menu di sini. Saya akan coba kasih tinggi dan lebar untuk menu. Height 100 pixel. Begitu juga dengan lebarnya 100 pixel. Teman-teman lihat, tidak akan ada perubahan, dia tetap inline karena sesuai aturannya. Bagian inline tidak boleh atau tidak akan bisa diatur bagian lebar dan tingginya. Ada dua cara kalau kita mau atur lebar dan tingginya. Yang pertama, kita ubah dia menjadi display block. Karena display block dia boleh punya tinggi dan lebar. Seperti ini, dia menjadi 100 kali 100. Tapi yang teman-teman lihat, dia sekarang menjadi display block, yaitu pindah langsung ke bawahnya, nggak lagi numpuk ke samping. Nah, properti ketiga ini, display inline block, bikin sifat gabungannya di mana dia tetap numpuk seperti inline, tapi bedanya dia bisa punya tinggi dan lebar seperti ini. Kita akan bikin dia lebih rapi dengan merubah jadi 50 pixel agar lebih kecil bagian tingginya, dan kita akan menghilangkan garis bawahnya dengan properti text decoration yang udah kita pelajarin.
Untuk menghilangkannya kita tinggal tulis underline-nya menjadi none, seperti ini. Ini dia menu kita sekarang, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Masih ada perbedaan lain antara inline block dan inline, tapi kita belum sampai di sana. Nanti kalau teman-teman udah belajar tentang properti top dan properti bottom, kuncinya di bagian inline, dia nggak bisa menggunakan top dan bottom. Tapi di bagian inline block, kita boleh menggunakan top dan bottom. Itu dia. Tenang aja kalau teman-teman pusing, saya rangkum lagi. Di elemen-elemen HTML, kita punya sifat dasar, yaitu bisa jadi elemennya block dan juga bisa jadi elemennya inline. Block artinya dia lebarnya selebar browser atau lebarnya langsung ngambil semuanya, di mana kalau ada elemen sebelum dan elemen sesudahnya pasti di baris baru, nggak di sampingnya. Berbeda dengan inline, dia bakal numpuk di sebelah kanannya langsung. Cara taunya gimana, kita harus lihat masing-masing, tinggal ketik di Google, displaynya seperti apa, tapi secara umum, tag A, dia pasti inline, tag div, dia block, dan tag span, dia inline, H1, H2 juga block, dan inline yang lain adalah tag img atau tag image, dia juga inline. Hampir semuanya yang lain adalah block. Jadi yang inline span, dan juga tag A, dan terakhir adalah tag img. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.